Nah adik-adik, hari ini kita mau bicara tentang superhero. Siapa nih yang tahu superhero? Saya tahu dong, superhero itu orang yang hebat. Adik-adik punya superhero yang adik-adik kagumi nggak sih? Nah kakak ini mau kasih tahu satu hal. Kalau ada loh sebenarnya superhero yang selalu ada di hidup kita. Tahu nggak siapa? Tahu dong, siapa coba? Pinter ih. Ada yang jawab Tuhan Yesus. Keren. Nah, sebelum kita mau masuk, Kak Ima mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu. Lagunya Stop Ku Mau Katakan. Bisa kan? Yuk kita nyanyi ya. Di situ nadanya. 1, 2, 3. Stop ku mau katakan apa yang Yesus perbuat bagiku. Stop ku mau katakan apa yang Yesus perbuat bagiku. Diami hatiku dan selamatkan jiwaku. Oh, diami hatiku dan selamatkan jiwaku. Stop. Pasti bisa kan? Oke. Nah adik-adik, jadi tema kita hari ini adalah tentang superhero nih. Nah sebelum kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sertai kita satu minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Tuhan yang pimpin supaya ibadah ini bisa berlangsung dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah pada semangat dong? Mana suaranya, mana suaranya? Oke, jadi kita mau bicara hari ini tentang superhero atau seseorang yang hebat. Nah adik-adik tahu kan dari lagu pengantar tadi kita mau bicara tentang Tuhan Yesus, superhero yang ada di hidup kita. Tuhan Yesus itu hebat loh adik-adik. Apakah adik-adik tahu dan percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat? Mana suaranya? Pasti percaya dong. Kita nyanyiin satu lagu ya. Lagunya adalah Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Udah pinter. Nah adik-adik, hari ini kita tuh mau dengerin cerita tentang Tuhan Yesus sebagai superhero. Jadi ceritanya ada seorang, apa ya, penasaran kan? Ada seorang bapak-bapak datengin Tuhan Yesus, terus dia minta sesuatu yang sulit sekali kalau dikabulkan ya oleh kita, oleh manusia. Tapi bapak-bapak itu percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu bisa melakukan semua hal, bahkan yang kita nggak bisa lakukan sekalipun loh. Nah adik-adik penasaran kan ceritanya? Jadi duduk yang manis ya, nanti bentar lagi kita mau dengerin cerita. Nah sebelum kita mau dengerin cerita, Kak Ima mau ngajak adik-adik nyanyi satu lagu lagi. Judulnya Allahku Besar, Kuat dan Perkasa. Bisa kan ya? Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Tuh, bener kan adik-adik? Jadi semua hal itu gak ada yang mustahil nih buat Tuhan Yesus. Jadi penasaran kan denger cerita hari ini?
Nah, sebelum dengar cerita hari ini, kita mau persembahan dulu yuk. Siapin persembahannya di dalam amplop. Nah, kakak emang gak ada amplopnya, tapi adik-adik pasti punya kan. Kita taruh di amplop, terus udah gitu persembahannya kita kasih ke papa mama atau ke pengasuh. Oke. Nah, untuk lagu persembahan kita mau nyanyi lagu Beri Syukur. Udah ya, adik-adik udah siap semua kan persembahannya? Kita persembahan ya. Nyanyi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Yuk kita berdoa yuk buat persembahan sama buat dengerin cerita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah berkati kami satu minggu ini. Tuhan, ini persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan dengar cerita. Kiranya Tuhan yang pimpin, Kak Fani yang akan buat cerita, dan supaya kami juga bisa mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Fania mau menceritakan sebuah cerita dari Alkitab tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak dari pegawai istana. Nah, cerita Alkitab ini diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Kita dengarkan ceritanya bersama ya. Nah, ceritanya bermula dari ketika anak pegawai istana itu sakit. Ayah dan ibunya sangat sedih ketika melihat anaknya sakit. Nah, ibunya sudah berusaha untuk memberi anak itu obat, tapi ternyata anak itu tidak juga sembuh. Sakitnya malah semakin parah. Apa yang harus kita lakukan? Kata ibunya. Ayahnya berkata bahwa dia akan mencari Tuhan Yesus, karena pada saat itu mereka mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sedang ada di kota. Tuh, keesokan harinya ayahnya pergi untuk mencari Tuhan Yesus. Ayahnya pergi dari Kapernaum ke Kana. Ketika sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, ayahnya berkata, "Tuhan Yesus, datanglah ke rumahku. Anakku sakit, hampir mati." Tapi Tuhan Yesus malah mau nyuruh ayahnya untuk pulang. "Pulanglah, anakmu hidup," katanya. Karena ayahnya adalah seseorang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia nurut, dia taat. Lalu dia pun pulang. Ketika dia sampai di rumah, ayahnya sangat kaget karena ternyata anaknya sudah berlari-lari menyambutnya. Wah, ayahnya senang sekali. "Puji Tuhan, anakku sudah sembuh," kata ayahnya. Kemudian ibunya bercerita, "Kemarin siang demamnya turun," katanya. Wah, itu adalah saat ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kamu hidup. Berarti yang menyembuhkannya adalah Tuhan Yesus. Keluarga itu sangat bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyembuhkan anaknya. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar tadi, kita bisa percaya dan tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seseorang yang sangat hebat. Dia bisa menyembuhkan seorang anak yang sakit. Tapi kehebatan Tuhan Yesus ini bukan hanya karena dia bisa melakukan mujizat.
Tuhan Yesus ingin kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat, bukan hanya karena kita mau mengalami mujizat. Seperti tadi yang terjadi pada ayahnya anak itu, pegawai istana. Di pemikiran papahnya, di pemikiran ayahnya pasti berpikir, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mau ajak Tuhan Yesus datang ke rumahnya, supaya Tuhan Yesus nanti menyembuhkan anaknya yang sakit. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak melakukannya dengan cara seperti itu. Tuhan Yesus malah menyuruh ayahnya, pegawai istana itu, untuk pulang dan percaya bahwa anaknya di rumah sudah sembuh. Wah, adik-adik, coba nih kalau kayak gitu. Adik-adik belum tahu, belum lihat apa yang terjadi, tapi tiba-tiba kita disuruh percaya saja. Apakah adik-adik akan percaya? Atau mungkin sulit percaya ya kalau seperti itu? Tapi pegawai istana itu, ayahnya anak itu, dia memilih untuk beriman, untuk percaya pada Tuhan Yesus, walaupun apa yang dipilih oleh Tuhan Yesus bukan sesuatu yang dipikirkannya. Dia pulang, kemudian benar saja ketika pulang ternyata anaknya sembuh. Nah, sama seperti kita adik-adik, apakah adik-adik pernah juga mengalami hal yang dialami seperti pegawai istana tadi? Mungkin adik-adik pernah berdoa atau adik-adik mengharapkan sesuatu dan kemudian meminta kepada Tuhan. Tapi ternyata permintaan adik-adik itu gak langsung dikabulkan atau malah tidak terjadi. Yang terjadi malah sebaliknya. Nah, ketika keadaan seperti itu adik-adik, apakah adik-adik masih percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat? Kalau kita benar-benar memiliki iman pada Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh percaya, kita akan tetap percaya walaupun pada saat itu keinginan kita tidak terkabulkan. Karena kita yakin nih, mungkin saat itu Tuhan bisa mengabulkannya lewat jalan yang lain, atau mungkin dengan cara yang lain. Tuhan juga bisa mengabulkan apa yang kita mau. Nah, adik-adik, jadi percaya sama Tuhan itu bukan hanya karena Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, tapi sungguh-sungguh percaya bahkan ketika adik-adik belum mengalami atau belum mendapatkan apa yang kita mau. Nah, dari cerita hari ini kita belajar ya, bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus justru menunjukkan kehebatannya. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman hari ini. Sebelum kita lanjut ke aktivitas, kita sama-sama berdoa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau kami punya Tuhan yang sangat hebat. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Tuhan, biarlah melalui cerita firman Tuhan pada hari ini, kami boleh semakin percaya pada Tuhan. Kami boleh yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada kami, meskipun saat ini kami belum bisa melihatnya atau merasakannya. Ajarkan kami terus agar kami selalu menjadi anak yang semakin percaya dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.